jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dulu mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan dan kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Selawat serta salam yang kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan di akhirat nanti kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jemaah. Yang pertama, kami atas nama Pak Masjid NR ikut berbelasungkawa atas wafatnya Insinyur Haji Muhammad Julius MS, dosen Universitas Gadjah Mada dan sebagai pembimbing haji dan umroh KPIH PRI Malang. Yang kedua, kepada para jamaah yang baru masuk masjid, kita tetap melaksanakan protokol COVID, yaitu menggunakan masker, sajadah, dan cuci tangan. Ada yang masih ada di lantai 1 segera naik ke atas untuk mengisi stop-stop yang masih kosong yang sudah diberi tanda oleh panitia. Dan bagi para jamaah yang menggunakan HP atau membawa HP, tolong dilakukan sementara waktu. Yang ketiga, petugas Jumat kali ini adalah mewakili strategi untuk Jumat. Untuk tadinya adalah Ustaz Asad Joko Sudanto Mesari. Imam sholat tetap yaitu Muslim Bukhari Sasanyogo. Yang ketiga, kami mewakili dan Dinas Pembangunan Masjid Budaya mengucapkan terima kasih kepada para jemaah yang memberikan infak sedekah untuk pembangunan Masjid dan Gedung Dakwah. Semoga infak dan sedekah serta amal baik bersama dengan Allah SWT. Dan bagi para yang masih lajang segera mendapatkan syukur dan soleh bersolehah. Amin. Yang keempat, dana kos operasional masjid saldo pekan lalu Rp7.347.225. Pemasukan pekan ini Rp2.095.000. Jumlah sekarang pekan ini Rp9.442.225. Pengeluaran Rp5.800.000. Saldo akhir Rp3.642.225. Yang keempat, dana infak pemberian tanah perusahaan masjid masuk saldo sampai dengan pekan ini Rp149.250.800. Cicilan tanah Rp125 juta. Pengumuman dari takmir yang pertama, untuk syukur setiap hari Ahad sampai dengan Sabtu. Kajian rutin Sabtu kelima malam pada maghrib sampai dengan Isya bersama Ustaz Terus Ahmadillah NSI dengan materi akidah. Kajian rutin Rabu ke-1 malam pada maghrib sampai dengan Isya Ustaz Sayyid Hidayatullah dengan materi tajwid. Yang terakhir, masjid telah memberi tangan untuk perluasan masjid dan gedung dakwah. Lokasi ganti minyak masjid sebelah tempat duduk beliau seluas 190 meter persegi. Biaya penandatangan dan mengurus sertifikat
sebesar 570 juta rupiah. Silakan berjamaah yang berminat untuk infak pemerintahan bisa lewat panitia maupun lewat bank rekening syariah mandiri. Demikian informasi yang perlu kita sampaikan pada kesempatan siang ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kaffatan linnas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tadharul quluba minal ghassil la'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'atsahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur mari senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga di hari Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa meringankan langkah kita dan melapangkan hati kita untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala, menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ditentukan oleh harta kekayaan yang dimilikinya. Demikian pula juga tidak ditentukan oleh pangkat dan jabatan yang disandangnya. Tetapi semata-mata Allah Subhanahu wa taala akan menilai manusia dari derajat ketakwaannya, yang secara sederhana takwa ini diartikan imtisalil awamirillah wa ijtinabil nawahi, yang kita menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Itulah takwa. Jika kekayaan yang menjadi ukuran kesuksesan seseorang dan kebahagiaan seseorang, maka tentu Qarun akan lebih sukses dan lebih bahagia daripada Nabi Musa alaihissalam. Jika pangkat dan jabatan menjadi ukuran kebahagiaan seseorang, yang dengan itu ia berupaya mati-matian untuk mencarinya, mengeluarkan biaya miliaran rupiah untuk mencari yang namanya pangkat dan jabatan. Apabila itu menjadi ukuran kebahagiaan, tentu Fir'aun akan lebih sukses daripada Nabi Musa alaihissalam. Namrud akan lebih sukses daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi pada kenyataannya, sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Dan salah satu wujud nyatanya adalah pada siang ini kita mau memenuhi panggilan Allah Ta'ala untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid tercinta ini akan berlanjut dengan berkumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur, yang telah menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yakni agama Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, seperti yang kita maklumi bersama, sekarang ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, atau yang dikenal juga dengan bulan Maulid, yakni bulan di mana dilahirkannya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sesuai dengan terbatasnya waktu tidak akan membahas pro kontra apakah Maulid ini hukumnya boleh atau bid'ah dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang jelas,
satu hal yang pasti adalah di bulan Maulid ini adalah satu kesempatan kita untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi yang cinta kepada kita ini umatnya. Maka mari kita kenal kembali betapa Rasulullah SAW adalah sosok Nabi yang demikian cinta kepada kita ini umatnya. Sampai di dalam catatan sejarah, kalimat terakhir yang sempat keluar dari lisan beliau yang mulia ini, yang sempat direkam oleh putri tercinta beliau Sayyidah Fatimah adalah ummati, 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 umatku, umatku. Kita ini yang disebut-sebut oleh beliau. Bahkan kecintaan Rasulullah SAW kepada kita umatnya ini tidak sebatas di dunia ini, sampai berlanjut di akhirat nanti. Beliaulah satu-satunya Nabi yang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan bisa memberikan yang namanya syafaatul uzma. Satu persatu umatnya didoakan ketika kita berjumpa di Sirat, ketika kita menghadapi suasana padang mahsyar. Nabi selalu mengangkat tangan, Allahumma arham ummati, Allahumma arham ummati. Demikian cintanya kita, beliau kepada kita umatnya. Maka sudah sepatutnya dan sepantasnya kita mencintai beliau dengan kecintaan yang sebenar-benarnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkait dengan masalah hukum Rasul, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, ada beberapa riwayat yang bisa kita ketengahkan. Yang ini penting untuk kita ungkap di akhir zaman ini, ketika orang sudah kehilangan figur panutan. Kenapa kita tidak kembali berkiblat kepada beliau Rasulullah SAW, manusia sempurna dan paripurna yang telah disiapkan oleh Allah Ta'ala sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik bagi umat. Hadirin rahimakumullah. Kisah pertama, ada seorang sahabat muda yang beliau ini selalu aktif mengikuti kemana saja Rasulullah SAW berdakwah. Dan memang pemuda ini demikian sangat tinggi rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Sejarah mencatat sahabat ini bernama Sauban bin Munabah. Satu ketika Rasulullah SAW pergi keluar kota untuk menunaikan misi risalah ilahiyah berdakwah, dan Sauban ini tidak sempat ikut karena ada kesibukan. Ternyata ketika Sauban ini berpisah dengan Rasulullah SAW dan Rasul tak kunjung pulang, ini ternyata menimbulkan sebuah tekanan psikologis yang luar biasa dalam diri Sauban. Karena ditinggalkan oleh sosok yang dicintainya, bahkan lebih dicintai dari dirinya sendiri. Sehingga kemudian Sauban ini dalam sejarah dikisahkan akhirnya sakit karena tekanan psikologis yang tidak kuat, lama-lama ditinggalkan seorang yang dikasihi. Dan ini bukan berlebihan, karena memang kita tidak bisa bayangkan ketika kita bersama dengan sosok Rasulullah, itu tidak bisa kita bayangkan. Maka mulai Rasulullah SAW dalam berdakwah, kemudian beliau mencari Sauban dan dikatakan Sauban sedang sakit ya Rasulullah. Kemudian sebagaimana biasa ketika ada sahabat yang sakit, Rasulullah SAW datang menjenguk, dan kemudian betullah di rumahnya Sauban sedang berbaring sakit. Kemudian ditanya Rasulullah, apa halnya Sauban yang menyebabkan kau sakit? Sebenarnya sakit ini hanya karena memendam rindu kepadamu ya Rasulullah. Jadi kedatangan Rasulullah itu ternyata menjadikan sebuah kekuatan yang luar biasa. Tetapi kemudian Sauban berpikir, ya Rasulullah, iya sekarang aku masih bisa bersama denganmu, tapi kelak di akhirat, kalaupun aku beruntung masuk ke dalam surga, tentu surgaku pun tidak akan sama dengan surgamu ya Rasulullah. Maka dalam keharuannya Rasulullah menangis, sehingga kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina, maka mereka itulah yang akan bersama orang-orang yang an'ama Allahu 'alaihim, mendapatkan kenikmatan Allah Ta'ala di surga. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin, golongan para nabi dan para rasul. Golongan as-siddiqin, orang yang menegakkan nilai-nilai kebenaran. Was-syuhada, orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was-shalihin, dan orang-orang yang gemar beramal soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik golongan. Maka ayat ini menerangkan sahabat. Kisah lagi yang bisa kita keterangan, satu ketika Rasulullah SAW sedang sholat di depan Ka'bah seperti biasa. Tentu kita tidak membayangkan Ka'bah zaman itu belum seperti sekarang. Ini lantainya ini masih dari pasir. Datang orang-orang kafir Quraisy itu dengan berombong-rombongan, mereka membawa pasir dilemparkan ke wajah Rasulullah. Bahkan ada yang lebih ekstrim, membawa kotoran unta dilumur-lumurkan di kepala Rasulullah SAW. Subhanallah, itu terjadi. Maka Rasulullah SAW dengan langkah kontai pulang. Fatimah putri tercinta beliau mengatakan kepada ayahnya, ya Allah, wahai ayah, engkau Nabi Allah, engkau Rasulullah, angkat tanganmu, doakan agar Allah Ta'ala memberikan kehancuran kepada mereka. Apa jawab Nabi yang mulia ini? Ya Fatimah, wahai Fatimah, aku tidak diutus untuk melaknat manusia. Aku diutus ini untuk rahmatan lil alamin. Biarkan mereka seperti itu karena mereka mungkin masih belum mendapatkan hidayah. Rasulullah dengan masih mata yang penuh dengan debu, beliau bersihkan badan. Itu Nabi kita. Tapi satu hal yang perlu kita catat, ketika Rasulullah SAW yang tersakiti adalah pribadi beliau, yang tersakiti adalah keluarga beliau. Beliau berlapang dada dan mau memberi maaf. Tetapi ketika agama yang beradab yang dilecehkan, Islam yang dihina orang, Rasulullah SAW tidak segan-segan angkat senjata maju ke medan perang. Maka ini harus kita seimbangkan. Islam akan merahmatin lil alamin, iya, tapi ketika Islam dihina, Nabi kita dihina, seperti yang masih terjadi Presiden Prancis, itu kita wajib marah. Walaupun ekspresi kemarahan kita itu yang proporsional dan konstitusional, tapi sebagai orang beriman, paling tidak hati kita tidak setuju dengan itu. Karena Rasulullah SAW jika agama yang dihina orang, beliau dengan gagah berani turun sendiri ke medan perang. Kita mengenal ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Tidak kurang ada 11 kali kurang lebih peperangan yang tercatat di zaman Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, di akhir khutbah ini intinya marilah kita, sedangkan kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, marilah kita tegakkan syariat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW beliau menyatakan siapa sesungguhnya orang yang cinta kepada beliau dengan sebenar-benarnya. Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnah, itulah orang yang mencintai aku dengan sebenar-benarnya. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintai aku, maka nanti akan bersama aku di surga. Maka berarti cinta kepada Rasulullah SAW yang sebenar-benarnya adalah dengan ihya sunnah, menghidup-hidupkan ajaran beliau. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, man ahya sunnati inda fasadi ummati. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang rusak ketika itu, falahu mislu ajri syahidin, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang syahid. Maka siapa yang hidup-hidupkan sunnah secara otomatis dia akan mematikan bid'ah.
Sebaliknya siapa yang menghidup-hidupkan bid'ah, maka secara otomatis dia akan mematikan sunnah. Alhamdulillah benar. Maka sekali lagi para jamaah sekalian, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa kembali mengembangkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena cinta kepada Allah itu salah satu buktinya adalah mencintai Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan Muhammad kepada mereka umatmu, kalau mereka itu mencintai aku, syaratnya adalah fattabi'uni, mengikuti Rasulullah SAW. Dan ini juga kita kenalkan kepada anak kita generasi muda sebelum mereka dirusak oleh budaya-budaya barat. Lebih mengenal artis-artis film Korea, lebih mengenal artis-artis penyanyi-penyanyi yang tidak memberikan kontribusi apapun. Mari kita kenalkan mereka kepada sosok manusia mulia ini, baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, ittiba Rasul, mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Akrabi bil warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi min nafsihi wa sada'a bi malaikatihi musabbihatin bi qudsihi. Wa qala ta'ala, wa lam yazal qailan alima, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana arba'ati khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in wa ali tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasara ad-din wahdul man khadala al-muslimin. Allahumma ktub salamata alaina wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma salimna ya Allah min fitnatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma salimna min fitnati hadhihi as-samaa. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa dharkis shaqa wa su'il qada wa sa'adatil 'adzab. Allahumma rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innahu ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ud'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.